wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pelaksana pelatihan penyelia halal angkatan 2.12. Ini sebetulnya angkatan 112 ya. Yang dilaksanakan mulai hari ini Senin 8 Desember sampai Rabu 10 Desember. Dan yang saya hormati juga seluruh peserta pelatihan penyelia halal angkatan 2.12. Bapak Ibu semua, pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu belum pernah mengikuti pelatihan model ini karena pelatihan ini eh, dipandang dari aspek kualitasnya itu memang pelatihan yang mungkin yang paling ketat ya dibandingkan pelatihan-pelatihan yang lain. Keseluruhannya disebut sebagai berbasis kompetensi karena kita mengacu kepada standar kompetensi kerja. Nah, standar kompetensi kerja yang menjadi acuan dari pelatihan ini adalah standar kompetensi kerja penyelia halal tahun 21 eh, nomor 21 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi kita sudah mengacu kepada standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional. Nah, pelatihan ini dimaksudkan untuk memastikan Bapak Ibu memenuhi standar tersebut. Jadi output dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu mampu menguasai standar kompetensi kerja penyelia halal. Ada 6 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu semua. 6 unit kompetensi itu ada di eh, SKKNI penyelia halal. Nah, 6 unit kompetensi itu akan diberikan selama 3 hari ini. Tadi. Jadi ada 3 aspek yang menjadi kuncian dari pelatihan ini. Pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan itu akan diberikan pada 3 hari pelatihan ini, ya. Kemudian ada eh, skill atau keterampilan. Keterampilan apa? Ya keterampilan menjadi penyelia halal karena di situ Bapak Ibu harus menguasai dokumennya, harus mampu mengerjakan dokumen tersebut. Dan itu adanya nanti adalah pada saat tugas. Jadi pelatihan ini akan ada banyak tugas. Setiap unit kompetensi ada tugasnya. Karena kami ingin memastikan Bapak Ibu bisa bekerja sebagai penyelia halal. Nah, tidak cukup dengan itu, aspek tugas keterampilan ini juga nanti akan diuji lebih lanjut dengan on the job training, OJT ya. Itu dilaksanakan setelah pelatihan tatap muka ini selesai. Dan itu stratanya adalah tertinggi karena on the job training itu berarti Bapak Ibu berpraktek langsung menjadi penyelia halal di pelaku usaha yang real. Nah, saya lihat sebagian besar dari peserta pelatihan ini memang berasal dari pelaku usaha, baik pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal maupun pelaku usaha yang akan atau sedang mengajukan sertifikat halal. Nah, tentu on the job trainingnya bisa di PU-nya sendiri, di perusahaannya sendiri. Nanti dikurang-kurangi saja supaya tidak terlalu rumit. Misalkan kalau di situ ada 100 produk ya ambil 2 atau 3 produk aja supaya memudahkan Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana dengan peserta yang tidak punya, bukan berasal dari pelaku usaha? Nah, ini memang kewajibannya adalah mencari pelaku usaha terdekat yang mudah saja. Karena memang penyelia halal ini adalah penanggung jawab kehalalan produk di pelaku usaha. Jadi memang idealnya dia melekat di pelaku usaha. Karena saya lihat ada dari peserta ini ada yang dari Halal Center, ada yang dari perguruan tinggi. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, karena penyelia halal ini melekat di pelaku usaha, maka Bapak Ibu nanti pada saat on the job training memang harus mencari pelaku usaha terdekat, cari yang paling gampang saja, yang bisa digunakan untuk praktek, sehingga kami bisa memastikan Bapak Ibu memang menguasai.
secara teknis eh, keterampilan sebagai penyelia halal. Nah, kemudian yang terakhir adalah aspek sikap kerja atau attitude. Nah, ini memang sesuatu yang nampaknya kadang-kadang kurang dianggap penting, tapi ini adalah hal yang menjadi dasar dari profesi ini. Karena penyelia halal ini, ya kalau kita tanyakan ke para ulama, ya ini urusannya bukan hanya duniawi saja, tapi juga akhirat. Karena Bapak Ibu adalah penanggung jawab kehalalan produk di pelaku usaha. Jadi menjadi mata pertama yang mengawasi kehalalan produk dari pelaku usaha itu. Nah, tentu di situ ya harus ada integritas. Ya, jangan kemudian karena dipaksa oleh keadaan kemudian menghalalkan hal yang tidak halal gitu. Ya, tentu ini bukan sesuatu yang mudah ketika Bapak Ibu adalah pegawai dari perusahaan tersebut. Tetapi inilah kode etik yang memang harus wajib dijalani oleh oleh penyelia halal gitu. Kalau memang ada proses yang tidak halal di situ ya harus disesuaikan gitu. Bapak Ibu sudah diberikan ilmu bagaimana cara eh, mengetahui titik kritis dari kehalalan produk, bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap bahan, terhadap proses produk halal, terhadap produk itu sendiri, sehingga keseluruhannya bisa dinyatakan halal. Karena halal itu zero tolerance ya. Se- Setetes atau sekecil apapun kontaminan yang bisa menyebabkan produk itu menjadi tidak halal, ya tidak halal gitu. Jadi ini zero tolerance, artinya memang harus wajib diketati sampai semua bahan, semua proses memang layak untuk dinyatakan sebagai halal dan itu saksi pertamanya dan penanggung jawab pertamanya adalah penyelia halal. Nah, Bapak Ibu, eh, ini tidak pernah lupa saya sampaikan, mengingat eh, kami sudah cukup banyak ya, kami sudah meluluskan lebih dari 11.000 SDM halal di Indonesia melalui ratusan kali pelatihan, ratusan pelatihan sehingga kami sudah sangat hafal dengan kondisi yang dialami oleh para peserta, apapun situasinya. Nah, sayangnya sampai saat ini di setiap angkatan selalu ada yang belum lulus BK, belum kompeten. Nah, ini perlu saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, karena ini pelatihan mandiri ya, membayar sendiri. Mungkin ada yang dibayari perusahaan, tapi ada juga yang membayar sendiri. Mohon agar Bapak Ibu menyempatkan waktunya, fokus, karena pelatihan ini memang tidak bisa disambi-sambi. Yang masih dalam kondisi kerja, minta izin ke atasannya, karena memang kalau sudah sampai pada tahapan tugas, kalau Bapak Ibu tidak menyimak dengan baik, ya tugasnya tidak akan sesuai yang diharapkan, dan itu bisa menjadi pintu dari ketidaklulusan. Gitu. Setiap angkatan ada yang tidak lulus, dan dari pengamatan kami, dari analisis kami, itu bukan kemampuan gitu, itu soal kemauan. Kemauan untuk menyisihkan waktunya untuk fokus mengikuti pelatihan ini. Selalu begitu, selalu terjadi, sehingga itu patut saya peringatkan. Karena Bapak Ibu ini meskipun dibayari perusahaan, itu judulnya kan bayar. Gitu. Kalau bayar ya mohon dihargai proses ini sehingga Bapak Ibu bisa lulus semua. Karena tujuan dari lembaga pelatihan ya harus lulus semua gitu loh. Nah, di sini sudah kita sediakan fasilitator. Fasilitator itu adalah pendamping yang membantu Bapak Ibu sampai lulus. Nah, pendamping ini sudah kita sesuaikan dengan jumlah peserta. Rata-rata satu pendamping itu, satu fasilitator itu mendampingi 7 sampai 8 peserta. Nah, tentu Bapak Ibu mohon kooperatifnya dengan para fasilitator ini karena mereka lah yang akan menentukan Bapak Ibu lulus atau belum. Dan itu akan lebih banyak di tugas dan on the job training nantinya yang akan menentukan Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus atau belum dan itu ada di fasilitator. Maka kalau fasilitatornya misalkan minta direvisi ya direvisi sampai dia ACC bahwa oh oke
Bapak kami nyatakan kompeten untuk penyelia halal gitu. Jadi mohon Bapak Ibu kerjasamanya karena saya paham ini semuanya juga mengeluarkan effort, mengeluarkan biaya sehingga mohon prosesnya diikuti dengan sebaik mungkin supaya Bapak Ibu eh, bisa sesegera mungkin dinyatakan lulus dan berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal. Apalagi sebagian dari peserta ini kan rencananya ikut uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP. Sertifikat kompetensi dari BNSP nanti dilaksanakan oleh lembaga yang lain, bukan bukan Halal Institute ya, tapi lembaga lain yang memang kerjasama dengan Halal Institute. Nah, disinilah pentingnya untuk melengkapi semua tugas. Karena nanti biasanya asesor penguji itu yang pijakan pertamanya adalah hasil on the job training dari Bapak Ibu. Itu pijakan pertama dia karena itu adalah bukti yang paling kuat. Kalau tugas selama pelatihan itu kan tugas simulasi. Perusahaannya nggak jelas, PT A, B, C, D, E, PT X, Y, Z, PT apa. Tapi kalau sudah on the job training, sudah jelas pakai perusahaan apa. Nah, itu akan menjadi bukti yang paling kuat ketika Bapak Ibu mengikuti ujian kompetensi BNSP nanti setelah pelatihan ini lulus. Karena syarat mengikuti ujian kompetensi itu lulus pelatihan dulu, baru bisa mengikuti ujian kompetensi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dan terima kasih atas kepercayaannya mengikuti pelatihan di Halal Institute. Demikian yang bisa saya sampaikan dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih